Masih di Sahur Bersama Tokoh Ihwanan Ahwat. Kita sedang berbincang bersama Ustazah Herlini Amran MA. Ustazah, tadi kalau Ustazah menceritakan mengenai Ustazah yang sempat kuliah di Pakistan, itu juga nggak yang kira-kira jadi mengaitkan dengan kegiatan Ibu yang sempat menjadi anggota gabungan kerjasama bilateral DPR RI dengan negara Pakistan? Ya, ketika Allah mentakdirkan saya menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014, ada kebijakan fraksi untuk anggota-anggota fraksi agar ketika masuk ke BKSAP itu memilih sesuai dengan latar belakang pendidikan. Jadi kalau teman-teman yang dari Pakistan, itu ya saya sendiri ditempatkan di Pakistan, jadi anggota bilateral ya. Kalau yang dari Mesir, nanti yang dari misalnya dari Inggris. Jadi masing-masing ditempatkan sesuai latar belakang supaya barangkali koordinasi atau kerjasama tidak bingung lagi ya, karena sudah punya latar belakang pengenalan terhadap negara tersebut gitu. Apa saja kerjasama yang sudah dilaksanakan Ibu dengan negara Pakistan? Karena kita ini adalah parlemen, jadi kita antar parlemen ya, jadi membuka kerjasama peluang, karena nanti yang menjalankannya tentu pemerintah. Jadi waktu itu kita dari 9 orang yang mengambil Pakistan itu yang berangkat hanya 3 orang. Karena merasa aduh nggak aman nih gitu ya, takut nanti. Tapi memang kita dijaga ketat loh Uni. Itu spider itu kita jalan tuh memang khawatir, nih kan tamu negara yang harus dijaga ya, karena memang di Pakistan itu yang namanya bom bunuh diri, yang apa-apa bom itu gampang banget ya. Jadi itu biasa, mainan biasa ya. Apalagi kalau kita lihat di Afgan itu ya, itu merakit bom apa biasa aja gitu ya, itu biasa, keterampilan biasa gitu ya. Jadi karena mereka memang udah terbiasa itu, jadi kan khawatir ya. Nah ini tamu-tamu negara ini memang dijaga ketat, dan kita sempat bertemu dengan Ikadin ya, kalau di sini mereka mempertanyakan ini waktu itu alat-alat kesehatan ya, kenapa sih nggak Indonesia nggak ini ya, nggak langsung ke kita pesannya, kenapa ke Jerman gitu, padahal Jerman juga pesan sama kita, cuman ininya ganti ya, artinya inilah ngobrol-ngobrol ringan begitu ya. Ya kita hanya memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, tapi kan kembali kepada pemerintah yang punya kebijakan. Jadi ini itu satu hal ya. Kemudian ya banyak hal yang kita bicarakan, dan alhamdulillah waktu itu kan masa Presiden SBY itu udah ditindaklanjuti oleh beliau kerjasama tersebut. Nggak tahu sekarang bagaimana ya. Ya memang kalau politik itu banyak kepentingan ya, karena mereka juga menyayangkan, kita kan sama-sama negara mayoritas muslim, negara muslim, kenapa nggak potong jalur? Kalau banyak ini ya, itu kita mah mendengar masukan-masukan, nanti kita bisa sampaikan, dan pada saat itu memang dubesnya juga cukup ini ya, baik ya, bagus ya, ya kita hanya memberikan rekomendasi, karena memang tugas dari DPR itu kan 3 ya, mengatur anggaran, kemudian mengawas pemerintahan, dan membuat undang-undang. Ini kan bagian dari bentuk membantu pemerintah juga ya, agar terjalin hubungan yang sangat baik ya. Gitu. Dari sekian banyak pengalaman di parlemen, Ustazah, mana kira-kira yang paling berkesan? Apakah di awal, apakah ketika ditunjuk, apakah ketika ada suatu tugas berat? Kapan itu kira-kira, Ustazah? Memang kami saya dari Partai Keadilan Sejahtera itu memang memiliki tradisi yang baik ya, tidak meminta untuk menjadi anggota dewan ya. Kita memang punya pemilu internal. Jadi kader-kader yang ada di daerah, mereka menunjuk siapa yang mereka inginkan untuk maju ke DPR. Artinya itu penunjukan bukan dari. Jadi saya juga begitu ketika dicalonkan, kemudian berat juga sih sebenarnya, awal nolak, tapi ya karena memang namanya kita harus nurut, artinya ini kan udah dibicarakan, artinya konsekuensinya kan harus didukung ya oleh teman-teman, karena terus terang ini saya dulu dapil Kepulauan Riau loh nih. Kepulauan Riau itu bukan daerah saya tidak lahir di situ, tidak punya rumah di situ, karena saya lahir di Pekanbaru, bukan orang Riau, tapi karena ini adalah penunjukan, kemudian teman-teman di Kepulauan Riau lah yang mengatur semua, jadi bagaimana mengatur agar bisa duduk di DPR, jadi mereka ngatur semua, mereka yang membuatkan acara segala
macamnya ya, arti termasuk anggaran ya. Mungkin bagi yang lain menghabiskan biaya sampai walau alam berapa miliar ya. Kalau saya alhamdulillah tidak, karena memang tidak memiliki dana segitu. Jadi teman-teman aja yang ini yang ya konsekuensi memang kita nanti kelebihan ya untuk DPP ya, artinya memang udah ada MOU-nya. Oke lah, ini bagian dari dakwah buat kita. Nah ketika itu tugas berat tapi karena dijalankan dengan musyawarah bersama, termasuk semua kita musyawarahkan, terasa lebih ringan. Nah cuman yang menarik saya itu adalah ketika ditugaskan itu ada Mbak di Uni di akhir itu ya, menjadi salah satu dari komite itu ya, Middle East Question. Yeah. Itu walaupun tidak lama ya tugasnya, itu masa akhir-akhir jabatan, tapi sangat menarik karena itu paling tidak membicarakan tentang perdamaian antara Palestina dengan Israel. Jadi parlemen ya, jadi dari Indonesia saya ditunjuk sendiri dari parlemen itu untuk bagaimana membahas perdamaian di Timur Tengah, terutama khususnya Palestina. Itu ketemu dengan Knesset, ketemu dengan PLO waktu itu bagaimana. Jadi memang perundingan parlemen itu kalau saya lihat hanya sekedar ya namanya juga ini ya, tetap aja kembali dari nawaitunya ya, nawaitu. Jadi tetap aja misalnya kita lihat bagaimana Israel itu banyak melanggar ya resolusi PBB ya, bagaimana pencaplokan daerah itu kan dibahas kan sangat sensitif. Mereka nggak mau bahas itu, mereka mau bahas bagaimana sekarang kita kerjasama dalam bentuk perempuan gimana ini ya artinya ini perlu ada kekuatan ya umat Islam yang bersatu di tingkat PBB itu ya. Kalau tidak ada suara Islam itu akan sulit untuk memperjuangkan dalam tingkat kenegaraan ya, parlemen ya, atau apapun pemerintahan itu. Jadi memang perlu ada ini kekuatan itu. Jadi kalau saya bayangkan Komite on Middle East Question ini adalah think tank dari parlemen internasional gitu ya Ustazah ya. Kalau parlemen dari negara-negara Islam sendiri, Ustazah merasakan apakah sudah ada persatuan itu? Jadi begini, tidak hanya negara-negara, kita lihat di internal Palestina sendiri. Kan yang diutus kan PLO. Saya sempat bertanya, kan ada beberapa parlemen di sana, tidak hanya PLO ya, ada perwakilan yang lain ya. Kan yang menang tidak hanya itu ya, kenapa hanya ini? Mereka bilang, kalau tidak kami yang ini kami tidak akan mau. Jadi ini ada egonya juga. Jadi memang untuk internal kita memang terutama di Palestina perlu ada persatuan ya. Kan di sana ada yang perwakilan Hamas, ada yang ya artinya di wilayah-wilayah pendudukan di wilayah Gaza itu kan tidak hanya satu aja kan, sama kayak kita misalnya kita ada berapa partai ya. Kenapa hanya satu partai yang mewakili gitu ya? Jadi ini memang perlu mereka bersatu dulu ya. Kalau udah itu mungkin kita bisa enak ngomongnya gitu. Baik, kalau misalnya pasti sudah semua orang sepakat bahwa kalau Palestina damai, maka dunia akan damai gitu. Tapi kenapa sepertinya ada keengganan untuk berdamai, atau yang Ustazah rasakan ini sebenarnya bagaimana sih dari para politisi atau yang di atas sana? Kepentingan barangkali ya. Jadi sebenarnya kembali kepada saya rasa hidayah ya Uni ya, karena semua juga kembali kepada nawa itu. Artinya kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan karena Allah, itu kepentingan pasti dinomor duakan. Jadi kepentingan apa nih? Apakah tidak mau mengakui orang ya kelompok lain sebagai atasan atau bagaimana ya? Jadi kita lihat kalau murni untuk memperjuangkan Islam, masyarakat atau penduduk Palestina murni karena Allah, pasti akan mau bersatu gitu. Tapi kadang-kadang ada yang ya kepentingan-kepentingan tertentu ya. Jadi ini kepentingan inilah yang sulit mempersatukan kita. Dan tidak hanya itu ya, Palestina, kita juga di Indonesia begitu ya. Jadi memang ini perjuangan yang berat buat kita untuk menyamakan visi dan misi. Paling tidak kepentingan kita itu adalah untuk karena Allah itu tuh memang perlu berjibaku ya. Dan apalagi provokator kan banyak ya untuk membuat kita tidak satu ya. Tapi kalau nggak begitu nggak berjuang namanya Uni. Betul. Kalau berdasar pengalaman Ustazah sendiri, sepertinya perjuangan kita menuju kesamaan visi dan misi itu masih panjangkah atau kira-kira sebentar lagi akan tercapai? Sebenarnya barangkali sunatullah juga kali ya, karena di masa Rasul juga ada juga ya upaya-upaya untuk membuat kita tidak satu ya. Kalau dulu kan enak ada Rasulullah yang bisa mendamaikan. Sekarang kita punya Al-Quran ya. Nah Al-Quran itu sendiri kan berbeda persepsi dalam menafsirkannya. Nah artinya gini, ketika kita mau sama-sama ayo rujuk ilal Quran ya, kembali kepada Quran. Pokoknya apapun kata Al-Quran kita siap. Itu insya Allah semua pasti bisa diatasi.
sekarang mau dulu nggak kita berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Kalau itu udah sama-sama mau, mudah-mudahan yang lain bisa ya, bisa diatasi. Cuman masalahnya hawa nafsu ini ya, kepentingan X itu ya, ini mau kedudukan, mau jabatan, mau apa itu tuh sulit ya. Bisa aja, walau alam lah, artinya tetap kita sebagai doat itu memang perlu terus mendakwahi, menyatukan umat Islam, itu kan perjuangan juga ya, insya Allah. Insya Allah sama-sama berjuang di hasil. Baik, dalam daftar pengalaman kerja Ustazah disebutkan bahwa Ustazah sempat menjabat sebagai konsultan Syariah Consulting Center. Apa sih Bu Syariah Consulting Center itu? Ini sebenarnya bahasanya bahasa keren, bahasa biasanya sebagai tempat konsultasi masalah-masalah harian sebenarnya, ya, masalah keluarga, masalah wanita, rumah tangga, ya masalah-masalah yang ada dalam kehidupan ini. Jadi banyak memang untuk yang berkonsultasi ya, baik lewat WA, email atau telepon atau berbagai hal lah ya itu. Jadi Syariah Consulting Center itu ada tempat wadahnya ya, tapi biasa itu kan ada kantornya, cuman saya nggak ngantor ya, karena mereka maunya langsung gitu ya, nggak, ya udah kita namanya membantu orang ya lewat yaitu konsultasi secara syariah dalam kehidupan harian. Saya mungkin sebetulnya itu yang lebih dicari sama masyarakat saat ini ya Ustazah, karena kan sekarang kalau nonton saya dakwah sudah banyak di TV, di radio, tapi justru yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Betul, karena kita ini memiliki tingkat permasalahan yang berbeda-beda setiap masyarakat. Jadi mereka ingin mencari solusi, dan solusi yang secara syariah itu seperti apa itu. Ada pengalaman Uni, satu hal yang saya sampai sekarang aduh kalau nggak jawab kayaknya gimana gitu. Ada satu itu udah berapa tahun yang lalu. Iya. Ketika dia telepon, saya tidak ada di tempat dia. Dulu masih telepon rumah ya, belum ada yang Android itu ya. Telepon rumah saya belum nyampe, terus dikabarkan ada yang telepon ini ya penting. Nah pada saat besoknya baru di telepon balik dikasih tahu udah bunuh diri, meninggal. Ya Allah nyesel, aduh belum bisa menyelamatkan ya, aduh. Jadi ya sudahlah namanya juga. Tapi ada rasa sesal juga ya, kenapa? Ya tapi lagi di luar gitu. Tapi di luar ke rumah ya artinya kenapa pas ya artinya kan namanya kesibukan dan ya tidak terinikan lah ya, tadi ada telepon, oh iya barangkali telepon biasa ya, ternyata memang ya qadarullah ya tidak sempat mungkin itu yang curhat itu menyampaikan ininya udah keburu putus asa ya, akhirnya mengambil jalan pintas. Itu sangat sayang sekali yang seperti itu ya. Tapi sempat nggak ada kasus yang mana ibu akhirnya menyelamatkan seseorang dari bunuh diri atau melakukan tidak kesalahan? Ada, memang tidak sampai action ya, tidak sampai, tapi ada galau gitu ya, aduh apa sih gunanya hidup, apa kayak itu terus diinikan ya, artinya ada kepikiran, itu kan setan ya, kepikiran buat apa sih hidup ini, kenapa sih ini kayak gitu tuh ada tuh, banyak tuh yang begitu, buat apa ya saya, apa begini, putus asa. Tapi ya dengan alhamdulillah dengan masukan-masukan akhirnya ya panitia lingkungan kita ajak, ayo ikut ngaji, ayo ini, jadi ada semangat hidup lah yang kita ini kan ya, motivasi mereka itu. Baik, Ihwanan Ahwat dan juga Ustazah, kita kembali jeda sejenak, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali bersama Ustazah Herlini Amran di acara Sahur Bersama Tokoh.